Kita lanjutkan ya mendiskusikan tentang proses pengelasan oksifuel, khususnya oksiasetilin ya. Ada dua jenis pengelasan oksifuel, yaitu oksiasetilin tekanan dengan asetilin tekanan tinggi, oksigennya tentu bertekanan ya, bertekanan tinggi, bahkan lebih tinggi. Dan asetilin tekanan rendah ya. Yang membedakan adalah asetilin pada proses las asetilin tekanan rendah, asetilin diproduksi langsung di tempat pengelasan. Sedangkan las oksiasetilin tekanan tinggi, asetilin diperoleh dari tabung yang telah diisi dengan asetilin bertekanan tinggi ya. Seperti halnya oksigen ya yang ada dalam tabung. Pada video-video sebelumnya juga yang ditunjukkan adalah asetilin bertekanan tinggi ya. Kalau Anda lihat las karbit di pasar-pasar itu adalah las oksiasetilin tekanan rendah ya. Ada 3 jenis ya. Bagaimana menghasilkan asetilin tekanan rendah ya, yaitu 3 jenis cara mencampurkan karbit dengan air yang nanti akan menghasilkan C2H2 atau asetilin ya. Yang pertama ditunjukkan pada skema ini karbitnya, kemudian airnya dikucurkan ke dalam karbit ya. Terus yang kedua, skema yang kedua, karbidanya dijatuhkan ke dalam air ya. Dan ini yang ketiga yang paling banyak ya ditemui, yaitu karbitnya dicelupkan. Di sini ada lubang-lubangnya gitu. Karbitnya dimasukkan ke sini, dimasukkan, diputar, dikunci, dia terterup, kemudian menghasilkan karbida ya, dan karbidanya keluar lewat sini ya, menuju ke selang asetilin ya. Jadi dia melewati air sehingga ada ya keamanan secara alami ya. Karena kalau ada misalnya flashback ya, dia harus melewati air, jadi didinginkan lah istilahnya. Itu 3 cara menghasilkan ya asetilin bertekanan rendah. Kalau menghasilkan asetilin bertekanan tinggi ya yang disediakan dalam tabung-tabung ya. Ini ada di gambar 39 ya. Ditunjukkan skema bagaimana asetilin bertekanan tinggi diproduksi ya. Pertama, asetilin generator tentu ya di sini dicampurkan kalsium karbida dengan air ya. Kemudian ada pendingin ya, atau kondensor ya. Kemudian diikuti pengering tekanan rendah ya, untuk menghilangkan uap air yang berlebih dari gas asetilin ya. Terus kemudian ke pemurni ya, pemurni asetilin atau asetilin purifier. Ini akan menghilangkan gas pengotor ya, seperti hidrogen sulfida, fosgen itu ya, akan dihilangkan di asetilin purifier ya. Terus berikutnya ya masih ada amonia yang tersisa, maka ada amonia scrubber di sini. Ya, ini amonia bisa dihilangkan hingga 99% ya. Kemudian tentu ada kompresor ya untuk mendorong asetilin. Pertama memasuki ini pengering dan penyaring ya, tekanan tinggi. Kalau yang sebelumnya tekanan rendah. Ya, dryer dan purifier di sini jadi satu, dryer dan purifiernya atau filternya untuk tekanan tinggi sebelum masuk ke
jaringan pipa pengisi atau silinder filling rem ya, yang diisikan ke dalam tabung-tabung ya. Setelah masuk ke dalam tabung, nanti dipompakan aseton ya. Aseton itu kan memiliki suhu dingin ya, sehingga menjaga suhu dari asetilin rendah ya, sehingga tidak mencapai titik nyalanya ya. Ini adalah yang terakhir, aseton dipompakan ke dalam asetilin. Ya, begitu ya, kita sudah melihat bagaimana asetilin bertekanan ya diproduksi ya. Nanti ada videonya ya, seri dengan sekalian dengan FBA ya, flashback arrestor ya. Ini kita akan membicarakan flashback arrestor atau katup pengaman ya dari api balik. Jika diurut dari torch ya, tentu torch, maka peralatan pendukung penting dari las gas adalah selang ya. Tentu setelah torch ada selangnya ya. Kemudian selangnya baik untuk asetilin maupun oksigen ya. Jadi untuk fuelnya maupun oksigennya. Kemudian regulator ya. Regulator ya tentu ada petunjuk tekanan ataupun debit oksigen maupun bahan bakar gas ya, dan terakhir tabung gas ya untuk oksigen maupun bahan bakar ya. Jadi ini regulator ya, pertama torch, kemudian selang, kemudian regulator ya. Setelah regulator tabungnya itu sendiri ya, tabung oksigen maupun tabung asetilin ya. Mestinya tabung asetilin lebih kecil, ini gambarnya ini tidak begitu representatif. Oke. Perlu dicatat untuk regulator gas, bahan bakar seharusnya dilengkapi dengan penahan arus balik atau flashback ya, arrestor. Seperti ditunjukkan pada gambar 311 untuk mencegah api balik yang akan membakar bahan bakar dalam tabung. Sebenarnya flashback tidak dipasang di regulator saja ya. Jadi ini regulatornya ya kan, ada penunjuk tekanan maupun penunjuk debit. Sama ya untuk oksigen maupun asetilin ini. Terus kemudian sebelum dan setelah regulator atau setelah tabung dan setelah regulator dipasangi FBA ya, flashback arrestor ya, untuk mencegah api balik. Seperti terlihat ya, ini dipasang semua flashback arrestornya. Dan juga sebelumnya, sebelum masuk torch, ini ada flashback arrestor juga ini. Masing-masing ya, baik untuk fuelnya ya, maupun untuk oksigennya ya, masing-masing ada flashback arrestor. Jadi ada 3x2 atau 6 flashback arrestor dipasang ya, untuk keamanan dari proses pengelasan menggunakan gas bertekanan tinggi ya. Karena kalau ada terbakar gitu gasnya, ya dia akan proses pembakarannya itu memiliki kecepatan 2 kali kecepatan suara ya. Jadi tidak mungkin ya pengamanan manual dilakukan ya. Oleh karena itu ya diberikan pengamanan otomatis ini ya, atau flashback arrestor. Ya, sebelumnya ke teori sedikit sebelumnya ya.
Perangkat keamanan anti api balik atau flashback arrestor mengakomodasi berbagai fungsi yang dipersyaratkan ya, menurut standar internasional IN 730. Ini standarnya DIN ya. DIN itu standar Jerman. Ya. Dutch Industrial Norms ya, bahasa Jerman itu. Yaitu standar IN 730 part 1 maupun standar ISO 5175 ya. Dan dilengkapi paling tidak 2 ya. Kadang-kadang ada 4-4-nya ya, sebagian besar ada 4-4-nya. Yaitu ada check valve, berarti apa? Check valve itu kan gasnya satu arah gitu ya. Kayak dioda kalau pada arus listrik. Bisa ke sana, nggak bisa ke sini ya. Kemudian ada flame arrestor ya, atau media pendingin, sehingga kalau ada nyala dari torch dari depan ya, nanti sebelum masuk ke balik ke tabung oksigen maupun tabung fuel, tabung asetilinnya, yaitu didinginkan dulu melalui media porus. Terbuat dari NiCr ya, karena itu dia bersifat mendinginkan ya, NiCr. Ya, kemudian yang kedua, thermal cut off ya. Thermal cut off itu kalau panas ada bagian yang meleleh, sehingga dia yang bagian meleleh tadi itu merupakan kunci ya. Kalau kuncinya meleleh, dia akan tertutup ya, sehingga katupnya menutup gas ya, keluar masuk, itu thermal cut off. Kemudian yang keempat ya, pressure cut off valve ini ya biasanya setelah ini berpasangan dengan thermal cut off ini, pressure cut off biasanya. Begitu thermal cut off-nya bekerja, maka dia akan menekan ya, sistem pegasnya akan menekan pressure cut off sehingga tertutup permanen yang keempat ini. Oke, mungkin kita lihat ya. Ya, ini adalah kira-kira ya. Yang pertama ini check valve ini. Jadi kalau ada aliran dari sana balik ke sini ya, kan menekan ini ke arah sana ya, sehingga tidak bisa gas itu mengalir ke arah balik sana ya. Ya, karena ini hanya memungkinkan aliran ke arah sana ya. Ini sistem gas ini. Dan ini sangat sensitif ya. Begitu ada aliran ke arah sana, ini menutup check valve-nya ini ya. Ya, meskipun begitu ya, kalau ini ada kebakaran ya katup check valve-nya ini ya rusak ya. Artinya tidak berfungsi ya kalau ada ledakan atau kebakaran. Oleh karena itu ya, suhu yang tinggi jika ada api balik ya ditahan oleh media pendingin porus ini ya, yang terbuat dari NiCr, sehingga suhunya yang di sini di check valve ini ada di bawah suhu kritis ya, jika ini terjadi nyala. Terus ini kemudian ada katup suhu ini ya, misalnya ujungnya terbuat dari plastik atau mungkin terbuat dari timah yang memiliki titik leleh yang rendah intinya. Begitu ada flashback dari sini, api yang membakar ini melelehkan penguncinya ini ya, sehingga ini terdorong ke depan. Ya, begitu ini terdorong ke depan, ini mendorong katup tekanan ini ya ke sana. Kemudian kok nggak kelihatan? Oh, ini nggak terlalu kelihatan. Ini ada bola besi atau gotri gitu ya. Begitu ini mundur, gotrinya masuk ke lubangnya ini. Ini mundur, gotrinya masuk, ini ngunci ya.
ya kan? Katup di sini, ya karena ke sana gotrinya ngunci nggak bisa balik lagi. Ya. Dan di sini ada indikatornya juga ya, kalau dia sudah balik ke sana berarti mungkin warnanya berubahlah di sini hijau atau merah gitu ya. Kemudian ya gas yang masuk ke sini ya kalau kotor ya mungkin menyumbat ini ya, nggak bisa balik dan sebagainya. Oleh karena itu ada penyaringnya ya, untuk menjamin bahwa gas kan dari sana alirannya ya, yang masuk ke dalam FBA ini atau flashback arrestor ini bersih ya, sehingga tidak mengandung berbagai macam debu atau apa yang bisa menyumbat check valve ya. Meskipun ya pada tabung bertekanan sebelumnya juga sudah ada penyaringnya ya, tetapi ini untuk meningkatkan keamanan saja. Begitu kira-kira prinsip kerja dari flashback arrestor. Ya, ada 3 video yang film menjelaskan lebih banyak daripada keterangan yang panjang ya. Video yang pertama ini bercerita bagaimana asetilin bertekanan dihasilkan ya. Kemudian 2 video ini ya, yang berikutnya bercerita tentang flashback arrestor ya. Itu sebenarnya 2 video yang iklan gitu loh ya. 2 video iklan ya, ini beda merek. Yang pertama adalah WITT ya, WITT, yang kedua IBEDA ya. Dua-duanya dari Jerman ya. Dan dua-duanya menggunakan 4 ini ya. 4 elemen yaitu check valve, kemudian flame arrestor ini ya. Terus kemudian temperature valve dan pressure valve ini juga. Ya, dan semuanya ditambah penyaring juga. Ya, sebenarnya standar DIN itu mensyaratkan 2 saja ya, tapi biasanya 4-4-nya sekalian dipasang. Ini kan ada 4 ya. Perangkat keamanannya yaitu check valve, media pendingin, kemudian katup suhu, katup tekanan. Mestinya misalnya 2 media poros dan check valve saja ya sudah memenuhi standarnya DIN maupun ISO ya, tetapi ya demi meningkatkan keamanan ditambahkan 2 yang lain yaitu temperatur valve dan pressure valve. Apa bahasanya ini ya, thermal cut off valve dan pressure cut off valve ya. Oke, yang ini tadi bahasanya flame arrestor. Silahkan dibuka linknya, link aslinya, dan pada video ini juga saya mainkan ketiga video tersebut. Pada video kali ini ya akan ditunjukkan bagaimana asetilin ya, asetilin bertekanan ya. Ya tentu yang dibuat dari karbida ya, diproses ya di pabrik dan disiapkan di tabung-tabung bertekanan ya.
Oke, pada video berikut ini ya akan disajikan FBA, flashback arrestor ya. Mereknya WITT gitu ya. Itu buatan Jerman ya, tentu mengikuti standarnya Jerman, yaitu DIN. DIN itu standar Jerman ya, Dutch Industrial Norms gitu ya. Bahasa aslinya intinya itu adalah standar institusi standar di Jerman ya. Ini mengikuti DIN EN atau ISO 5175I ya. Oke. Sebenarnya video ini adalah ya video orang jualan lah. Mari kita simak bagaimana WITT FBA bekerja ya. Dan komponen-komponennya pada video berikut. Flammable gases and oxygen are indispensable in industrial applications. For example, for welding and cutting, for heating, forming, hardening, or for surface treatment, as industrial and process gases in production and the laboratory, or in countless other applications. Fuel gases such as acetylene and ethylene, propane and propylene, butane or methane, or hydrogen mixed with oxygen have proven their value and are safe when handled correctly. However, a dangerous situation can arise at any time. Besides technical faults, the cause in most cases is just incorrect operation and human error. In the event of a flashback, the flame travels through the pipeline at twice the speed of sound. It is impossible to intervene manually and prevent the accident. The worst case scenario, explosion of the compressed gas cylinder or gas tank. The flashback arrestor provides protection against such catastrophic failures. A multi-stage protection system based on the dry flashback arrestor that WITT launched on the market around 70 years ago. Flashback arrestors have revolutionized accident prevention with fuel gases and are used throughout the world today. A modern quality flashback arrestor made by WITT has at least 3 protection elements: a gas non-return valve, a flame arrestor, and a temperature-sensitive cutoff valve. A pressure-sensitive cutoff valve can also be added, ensuring maximum safety. Let's have a look at the principle behind the flashback arrestor in more detail. If a hazardous situation arises and unwanted gases flow through the pipeline, the spring-loaded non-return valve will come into action. It stops the return flow instantaneously, thereby preventing the formation of an explosive gas mixture. If, on the other hand, a flashback occurs, this will be stopped immediately by the key element of the flashback arrestor, the hollow cylinder made from sintered chrome-nickel steel. Only with this technology can flames from the flashback be prevented. The outstanding technical features are based on the highly porous structure of the cylinder. Incoming flames break up into an extended labyrinth, thereby losing their energy and cooling. Any flame is extinguished in a fraction of a second. The temperature-sensitive cutoff valve is the third important protection element. The integrated plastic body melts and the spring-loaded valve triggers before the device can heat dangerously. This automatic interruption of the gas supply prevents a critical ignition temperature from forming at the gas inlet. A dangerous backburning is stopped at source and remains without damage. For maximum safety, WITT also provides a pressure-sensitive cutoff valve for various models. This additional protection element activates in the event of a flashback and interrupts the gas supply permanently.
What makes it unique? A red alarm indicator makes every single flashback visible. Gas flow is only opened again after manually resetting the cutoff valve. This method ensures that no dangerous situation remains unnoticed and prevents the safety device from potentially heating. The flashback arrestor is effectively protected against dirt by a filter in the gas inlet. Flashback arrestors from VIT are compact and robust. They can be installed anywhere irrespective of the orientation. For maximum safety, the fuel gases and oxygen supply should be provided with a flashback arrestor. In many countries, this is already required by law. Choose the original for durable, low maintenance and high quality with verified safety. A comprehensive quality management system with 100% testing ensures a consistent safety and quality level for every flashback arrestor that leaves the VIT factory. The certifications for VIT safety devices include BAM and UL and correspond to all relevant standards. For example, DIN EN 730 Part 1 or ISO 5175. Safety begins with the product label. Thus, for example, flashback arrestors, according to EN 730 Part 1, must be labeled with the following information: number of the standard, manufacturer name, model name or type designation, gas types and maximum operating pressures, flow direction, safety elements of the device. The certification number of an external test body provides the certainty that compliance with the standard has been inspected by an independent authority. For complete traceability of every individual device, the article number, date of manufacture, as well as the serial number are engraved by VIT. The labels also provide practical marking options to note the date of the next test directly on the device. The flashback arrestors made by VIT have been providing reliable protection for decades, having proven their effectiveness millions of times. VIT provides a complete product range for safety when using gases. No matter what gases you're working with, what flow rate or connections you require, VIT has the right device for every application. Besides brass, you can also choose from a wide range of stainless steel arrestors. Laboratory applications or the use of hydrogen are just some examples. And if desired, our engineers will design and develop a solution to meet your specification requirements exactly. Rely on the expert knowledge and experience of VIT for your safety. Oke, video berikut ya masih tentang flashback arrestor, mereknya berbeda, ya tentu memenuhi standar DIN ya, EN berapa itu nomornya 556 ya. Maupun ISO 5175I ya. Sama IBEDA ini juga diproduksi di Jerman ya. Saya kok belum menemukan selain Jerman ya, yang WIT juga Jerman, yang IBEDA ini juga Jerman ya. Mari kita lihat video bagaimana IBEDA bekerja ya. IBEDA safety devices containing multiple functions conform to international standards EN 730 Part 1 and ISO 5175 and are equipped with at least 2 and as many as 4 safety features. A gas non-return valve, a flame arrestor, a thermal cutoff valve, and a pressure-sensitive cutoff valve. The spring-loaded gas non-return valve or check valve cuts off slow gas return in the millibar range, as well as sudden gas return at maximum working pressure. Thus,
Plus, the gas non-return valve prevents dangerous mixtures of fuels and oxidants, such as oxygen and compressed air, to be formed on the inlet side of the safety device before possible flashbacks can even occur. A gas non-return valve or check valve alone, however, cannot stop a flashback. The flame would pass through the device, causing irreparable damage to the gas non-return valve. The flame arrestor of the EBITA safety devices stops a flashback while reliably protecting the gas non-return valve. This process is executed in perfect sync with the integrated flame deflector. This feature absorbs the pressure surge which is caused by a flashback and cuts off the incoming flame. A sintered flame arrestor made of chromium nickel steel cools down the flame below its ignition temperature. This way, a gas ignition on the inlet side is effectively prevented. The perfectly designed cross-section of the EBITA safety devices ensures the lowest possible pressure drop. In the event of a burnback, the entire safety device can heat up excessively, resulting in the ignition of the gas. The thermal cutoff valve, however, permanently interrupts any further gas flow in the event of such a burnback. A spring-loaded valve kept open by a soldered element closes as soon as a permissible temperature is exceeded, which means long before the safety device reaches critical temperature and the resulting ignition. Those EBITA safety devices equipped with the additional pressure-sensitive cutoff valve offer a maximum amount of safety. The pressure-sensitive cutoff valve interrupts the gas flow in the event of a gas return or pressure shocks arising from flashbacks. The cause of the failure has to be identified and corrected prior to the safety device being reset and the work continued. The green collar shows free flow and the safety device is operational. An additional dust filter protects the gas non-return valve against contamination, thus ensuring long service life of the safety device. In conclusion, gas non-return valve, flame arrestor, thermal cutoff valve, and pressure-sensitive cutoff valve, the four elements of safety, offering you the maximum in protection. Oke, setelah kita saksikan video ya tentang kartu pengaman atau flashback arrestor ya FBA, saya ingin mewujudkan video tersebut dalam tulisan ya. Itu ya FBA terdiri dari pertama check valve ya dengan sistem pegas. Ya. Jadi mekanik ya, dengan sistem pegas tekan menghalangi aliran gas balik dalam skala milibar ya. Begitu ada gas balik dalam satuan milibar dia langsung menutup ya check valve-nya itu. Ya. Ketika gas mengalir balik secara tiba-tiba dari tekanan kerja maksimum ya. Check valve ini mencegah bahaya bercampurnya bahan bakar karena tertutup ya. Jadi bahan bakar yang ada di sisi masuk ya, tidak bisa bercampur dengan oksigen yang dari sisi luar ya, maupun udara ya, yang kembali dari sisi keluar ya. Jadi tidak bisa bercampur bahan bakar yang ada di sisi masuk dengan oksigen maupun udara bertekanan yang masuk kembali dari sisi keluar dari FBA ya. Sehingga ya check valve ya, sudah menutup ya sebelum kemungkinan api balik terjadi ya. Begitu ya.
Tetapi ada kelemahannya, mungkin sudah saya sebutkan sebelum video ya. Hanya dengan check valve saja belum bisa menghentikan api balik ya. Kenapa? Karena suhu tinggi ya, yang diakibatkan nyala api yang melewati check valve bisa menyebabkan kerusakan permanen ya. Jadi dia rusak, ya mungkin belum terjadi kecelakaan fatal pada kejadian flashback sekali itu ya, tapi mungkin flashback berikutnya ya. Ya, sementara check valve-nya sudah rusak dan kita nggak tahu karena di dalam. Kemudian ketika terjadi flashback berikutnya, maka check valve sudah tidak berfungsi ya. Oleh karena itu ya ditambahkan media porus ya. Media porus terbuat dari NiCr. Karena sifatnya NiCr adalah menyerap panas ya, dengan media porus NiCr tadi. Jadi gasnya dilewatkan situ, ya, maka suhunya turun ya. Perangkat keamanan berupa media porus pencegah nyala, menghentikan api balik, ya, sembari memberikan perlindungan terhadap check valve. Media porus hasil proses sintering dari baja kromium nikel, ya. Sintering baja NiCr akan menyerap panas dan menurunkan suhu hingga di bawah temperatur nyalanya. Ya. Dengan cara ini penyalaan atau ignition pada sisi masuk dari perangkat keamanan pencegah api balik secara efektif dicegah ya. Jadi pada sisi masuk ini kan maksudnya di sisi tabung ya kan. Ya, keluarnya di sisi torch, ya kan? Jadi kalau ada api balik, ya, panasnya diserap oleh flame arrestor ini ya, yang berupa media porus baja NiCr itu, ya, sehingga suhunya itu turun ya, di bawah temperatur ignition ya, untuk bisa menyalakan api ya, atau ya bisa terjadi penyalaan. Ya, penampang lintang dari perangkat didesain dengan kesempurnaan yang tinggi untuk menghalangi sesedikit mungkin penurunan tekanan ya. Ya. Katup termal yang akan secara permanen memutus aliran gas saat terjadi api balik. Ini berarti ada yang lain ini, sudah mulai katup termal. Jadi selain check valve, terus kemudian flame arrestor, ada lagi namanya thermal cut off ya, valve ya. Jadi katup termal yang akan secara permanen memutus aliran gas saat terjadi api balik ya. Katup pegas dengan elemen yang peka terhadap suhu, timah atau plastik, ini berarti yang sebelumnya lagi, sebelum dipasang biasanya sebelum flame arrestor tadi ya. Jadi check valve, flame arrestor kalau dari sisi masuk ya. Kemudian yang ujungnya lagi adalah thermal cut off valve ini ya. Ya dia menggunakan pada intinya yang memiliki titik lebur rendah sebagai pengunci yang nanti akan mencair ya jika suhunya naik, sehingga dia ada tetap pada posisi terbuka dan akan segera tertutup begitu suhu naik hingga temperatur tertentu ya. Ya, jauh sebelum perangkat pengaman ini mencapai temperatur kritis yang akan menyebabkan pemantikan. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, mungkin panas yang diserap oleh flame arrestor tidak
tidak bisa mengurangi hingga di bawah temperatur ignition ya, untuk menyalakan gas ya. Nah, oleh karena itu sebelumnya ya, sebelum flame arrestor ini ada thermal cut-off valve yang dia jika suhunya terlalu tinggi, timah atau plastik mencair yang menyebabkan valve-nya itu tertutup permanen ya. Mungkin gambar akan memperjelas. Ini ya bagiannya. Ya, thermal cut-off ini jika ini suhunya terlalu tinggi akibat flashback dari sisi keluar, ini sisi masuk ya. Ya, yang ini media porous ini namanya flame arrestor ya ini. Kemudian yang ini check valve ya. Jika ada arus balik ke sini, ya, dia akan menutup kan. Dalam skala milibar pun dia sudah peka, sistem pegas ini dia menutup sehingga tidak bisa keluar ke sana ya. Itu pertama ini check valve, yang kedua flame arrestor, kemudian ini ada thermal cut off. Kalau suhunya terlalu tinggi sehingga flame arrestor tidak bisa menyerap panas besar ya, sehingga suhu yang masuk ke check valve ini tetap tinggi ya, maka dan bisa merusak check valve. Oleh karena itu ini dipasang thermal cut off. Begitu temperaturnya tinggi, media yang penguncinya yang titik leburnya rendah itu akan meleleh dan ini menutup jalan keluar dari gas ya, gas atau oksigen yang ke sana ya, tinggal dia dipasang di mana. Begitu. Ya, jawab itu suhunya ya tentu dipilih bahan-bahan yang memiliki misalnya timah ataupun plastik ya, sehingga jauh sebelum perangkat pengaman mencapai temperatur kritis ya, yang akan menyebabkan pemantikan ya, dia sudah tertutup permanen. Masih ditambahi lagi selain thermal cut off juga ditambahi pressure cut off ya, yaitu perangkat pengaman dengan katup yang sensitif terhadap tekanan untuk memberikan keamanan maksimum ya. Thermal cut off paling belakang ya, setelah check valve ya. Ini ya, ini kalau ada ini masuk kemudian ini mendorong ke sana ya, karena sudah tidak ada tekanan dari dari pipa keluar. Karena itu ada api balik itu ya, tekanannya lebih tinggi yang ke sana, ke arah sisi masuk sana, sehingga ini mendorong pressure cut off ini ya. Pressure cut off valve ini didorong ke sana, ada godrinya ini turun ke rumahnya ini sehingga mengunci permanen ya. Katup tekanan ini menghentikan aliran gas secara permanen saat terjadi aliran gas balik atau tegangan kejut yang ditimbulkan oleh adanya api balik. Yang pengaman terakhir adalah filter ya, penyaring kontaminan tambahan, melindungi check valve ya terhadap kontaminan ya. Selain menjamin umur perangkat ya, saya rasa menjamin agar dia tetap berfungsi dengan baik ya. Jadi sebelum masuk ke FBA ini, flashback arrestor ya, gasnya disaring menggunakan filter ya di sini, sehingga gas yang masuk bersih, tidak ada pengotor,
menyebabkan check valve-nya ini selalu berfungsi dengan baik dan umurnya panjang ya, umur hidupnya, life time-nya panjang ya. Oke, kita akhiri ya, saya rasa sampai di sini tentang FBA. Mahasiswa bisa mengeksplor, mengelaborasi lebih jauh dengan melihat berbagai informasi di internet, saya rasa. Kita sekarang berpindah ke welding rod atau filler, logam pengisi ya. Welding rod ya diaplikasikan guna mendapatkan logam tambahan untuk mendapatkan ini bentuk dan kekuatan yang sesuai. Ini tujuannya ya, ada dua ya. Yang biasa digunakan biasanya ini ya, mild steel ya, cast iron, stainless steel, kuningan, aluminium ya. Biasanya yang mild steel itu dilapisi tembaga ya, jangan salah. Dia terbuat dari mild steel, cuma ada lapisan tembaganya ya. Kita pernah penelitian, kita pikir kawatnya itu tembaga ya. Kemudian setelah kita lakukan berbagai proses agak lama, kita peroleh sifat-sifat yang tidak seperti bayangan kita. Ternyata memang tembaganya cuma pelapis ya. Pernah itu kita penelitian seperti itu. Setelah 3 bulan baru tahu ya, kalau tembaganya cuma bersifat pelapis. Oke, ya ada yang fluk, dilapisi fluk ya. Biasanya tersedia dalam panjang 36 inch. 36 inch itu ya hampir 1 meter. Kalikan 254 kan? Ya 1 meter kurang dikit lah. Kemudian diameternya ini ya, 1/16, 3/32. Saya nggak tahu ya kenapa satuan yang yang British itu selalu dengan angka-angka yang menurut saya aneh gitu ya. Termasuk tenis. Kalau Anda pemain tenis, kenapa ngitungnya 0, 15, 30, 40 game gitu kan. Kok enggak 1, 2, 3, 4 seperti badminton atau tenis meja itu kan 1, 2, 3, 4. Ini ngitungnya 0, 15, 30, kemudian 40, nanti kalau sama-sama 40 use, terus nanti game baru. Nggak tahu kenapa senang angka-angka yang aneh. Kemudian ada kodenya ya, AWS number di welding rod ini ada GB45. Angkanya ini menyatakan kekuatan tarik ya. Kekuatan tariknya dalam satuan KSI, bukan PSI, tapi KSI. Ya, misalnya 50 ini ya. Berarti 50 KSI ya. Kilo square kilo pound. Kilo pound square inch. Ya, kalau PSI kan pound square in ya. Berarti kali 1000 ya. Kalau di MPA kan biasanya satuan kekuatan kan MPA ya, megapascal ya. Bagi yang terbiasa dengan satuan internasional ya, yaitu kira-kira
Ya PSI dikalikan 6, sekian ya. Kalikan MPA sama dengan hampir 7 intinya. Hampir 7 kali lah. Sama dengan KSI, bukan PSI. Nah, KSI hampir 7 ya, 7 kurang ya. Ya. Jadi kalau 50 itu ya, kalau dalam MPA ya 350 kurang lah. Ya, 350 kurang. Kemudian G di sini ya menunjukkan bahwa dia last gas ya. Root untuk last gas. Kemudian A menunjukkan hasil yang ulet dan B untuk hasil yang getas ya. Tapi banyak ya dari kode-kode yang ini, GB, GA, GB itu yang discontinue ya. Sekarang lebih banyak menggunakan kode yang R, ini maksudnya root ya singkatannya, kemudian 3 angka atau 2 angka ya. Ya seperti ini, misalnya R100 atau R60 itu maksudnya ya kekuatan hasil sambungannya nanti 60 kilopound square in. Kadang di belakangnya ada huruf. Dan ada hurufnya yang G juga ya. G ini bukan gas tapi general purpose ya. Ya. Ada yang begitu ya. Jadi yang ini banyak yang discontinue. Mungkin saya ada ya. Standar AWS-nya. Coba kita lihat. Bukan standar AWS sih. Ya, standar AWS-nya nggak punya, tetapi suplemen untuk, nah ini ya, AWS A5 292 ya, atau ANSI atau AWS A5.2 section 92 ya. Specification for, silahkan dicari standarnya ini sendiri ya, tapi ini cuma suplemennya saja, lebih mudah dibaca soalnya suplemen dari standar ya. Kalau kita melihat buku standar tuh agak ngeluh lihatnya cuma angka-angka. Ya sekarang banyak yang gini ya. Ya standarnya. Mungkin ada yang untuk ya ini. Steel rod for oxy-fuel gas welding ya. Ya sekarang banyak yang G ini, G di sini maksudnya general, klasif yang untuk tujuan umum ya, bukan gas ya. Yang seri-seri G kayak dulu itu banyak yang discontinue. Nah ini kan, ya GA 50, GA 60 ya, ini banyak yang discontinue. Termasuk R juga ya, banyak yang discontinue ya. Oke, itu untuk welding root-nya. Kita lanjutkan ya. Sekarang weldernya ya. Bagaimanapun baiknya peralatan yang disediakan ya, weldernya unsur manusia mengambil peran yang sangat besar ya dalam menghasilkan kualitas sambungan las dengan gas ya. Karena pengelasan gas itu banyak yang manual ya, tidak seperti GMAW yang banyak dilakukan secara otomatis ya. Ini standarnya ya, mengelas harus dapat mengelas 5 buah sambungan bagus ya. Panjangnya 5 inch atau sekitar 10 cm lebih ya, dan sambungannya bagus. Bagus itu tidak terputus, tidak
ada lubang tembus ya dan penetrasinya baik ya. Ini dua hal yang harus dikompromikan. Kalau terlalu banyak panas yang dimasukkan ya tembus ya. Kalau panasnya kurang ya penetrasinya kurang ya. Bit yang dihasilkan harus lurus ya. Bahkan lebarnya harus seragam ya. Untuk panjang 5 in test piece ini dan 5 buah sambungan ya. Itu standar dianggap sebagai welder yang cukup memiliki kemampuannya. Ada 3 kriteria, tidak putus, tidak berlubang dan memiliki penetrasi yang cukup. Terus bit yang dihasilkan lurus juga memiliki lebar yang sama. Ini ya keuntungan utama, ini mungkin bagian terakhir ini, keuntungan utama dari las gas adalah kontrol yang lebih ya terhadap proses pengelasan ya. Ya, pengelasan dapat melakukan ya, coba-coba bahkan karena dia memiliki kontrol yang lebih ya. Bisa divariasikan heat inputnya ya, temperaturnya ya tanpa tergantung laju penambahan logam pengisi ya. Jadi bebas ya, bahkan tanpa logam pengisi manasi gitu juga nggak masalah ya. Ya, kalau dilakukan penambahan ya, logam pengisi, ukuran dan bentuk dari manik atau weld bitnya, bahkan viskositasnya kalau semakin lama kan semakin di tempat situ ya, semakin viskositasnya semakin rendah gitu ya. Ya. Keuntungan lain ya, selain keuntungan kontrol yang lebih adalah harga dari peralatan las gas yang relatif murah, terus kemudian dia portable dan serbaguna ya, atau ya versatile bahasa Inggrisnya. Dia serbaguna ya dan bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis operasi. Jadi tidak hanya proses penyambungan ya. Jadi bisa untuk membengkokkan atau sebaliknya ya meluruskan gitu ya. Dengan ngasih panas kan, karena muai thermal pada sisi yang dipanaskan pasti muai thermalnya lebih tinggi karena suhunya lebih tinggi daripada sisi sebaliknya ya. Sehingga bisa untuk melakukan pelurusan atau pembengkokan. Ya, kalau diinginkan ya barangkali. Terus kemudian bisa digunakan untuk preheat, ini sering dipakai ya. Jadi misalnya pada contoh kita melakukan pelurusan, contoh di awal-awal ya, pelurusan untuk porosnya dari motor listrik ya, sebelum dilakukan proses pengelasan dengan GMAW ya waktu itu ya, di video sebelumnya itu, maka dilakukan preheating menggunakan las gas gitu ya. Terus post heat juga bisa dilakukan surfacing, kemudian brushing ya. Ya, sudah ada contohnya juga di video-video sebelumnya. Kemudian jika oksigennya nyala oksidasi, bisa digunakan untuk proses pemotongan. Itu maksudnya bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis operasi ya. Sifat yang serbaguna, yang versatile tadi sering menjadi bahan pertimbangan untuk ya membeli alat las gas ini. Meskipun begitu ya, kelihatannya kalau yang diomongkan yang lebih-lebih saja kok tidak ada ya, yang peralatan yang lebih tok ya. Nah, ini ada ya.
kelemahannya ya, terutama karena jumlah asupan panasnya yang rendah ya. Intensitas panasnya yang rendah sehingga untuk mencairkan daerah las itu diperlukan waktu yang lama dan panas totalnya malah lebih tinggi ya. Ini sudah dijelaskan di awal-awal. Dia di bawah las busur listrik ya, terutama. Apalagi dibandingkan las sinar energi tinggi ya jauh di bawahnya. Ya, oleh karena itu tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan baja kekuatan tinggi dengan sifat mampu diperlakukan panas, ya, atau high strength heat treatable steel bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya sulit ya mungkin ini baja kekuatan tinggi dengan sifat mampu diperlakukan panas, terutama ya jika bahan diproduksi dengan perlakuan panas, ya. Misalnya baja quenching atau tempering, ya, karena asupan panas yang rendah ya, dari las oksiasetilin yang pada akhirnya total heat inputnya itu tinggi ya, menyebabkan perubahan metalurgi dari HAZ karena heat input totalnya yang tinggi ya. Sehingga karena total panasnya tinggi, dia seperti diperlakukan panas ulang ya. Sehingga sifat-sifat yang sudah yang diberikan dengan proses quenching atau tempering dari baja heat treatable itu menjadi hilang. Ya. Hilang. Padahal heat treatable tadi utamanya adalah sifatnya yang lebih setelah diperlakukan panas ya, dalam proses produksinya ya. Ya, kelebihan tadi menjadi hilang jika kita menyambung menggunakan las gas. Gitu ya. Untuk memahami kelemahan ya las gas ya, terutama jika diaplikasikan pada baja quenching atau baja tempering, ini bisa dilihat pada grafik ini ya. Untuk gas welding ya, karena power density dari heat source-nya itu rendah ya, artinya heat input total ke workpiece menjadi tinggi ya. Ini mungkin sudah disampaikan di kuliah yang pertama ya. Sehingga dengan semakin tingginya heat input total ini akan merusak struktur metalurgi yang sudah di-embeddingkan ke material saat di quenching atau di tempering ya. Begitu kira-kira penjelasan tentang hal ini ya. Saya rasa mungkin kuliah tentang las gas diakhiri sampai di sini ya. Sebenarnya kalau kita mau terus ya masih banyak ya materi yang bisa diberikan, tetapi pada kuliah ini saya tidak ingin terlalu mendalam. Saya hanya ingin memberikan dasar-dasar ya proses pengelasan dalam hal ini khususnya las gas.